Oke, welcome back to the Study Club by Fitriana Aulia. Jadi di sini kita akan membahas tentang otitis media. Otitis media itu adalah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba eustachius, antermastoid, dan juga sel-sel mastoid. Dia bisa dibagi menjadi otitis media non-supurasi dan yang supurasi. Yang non-supurasi ini disebut juga dengan otitis media efusi atau OME, atau serosa, atau sekretoria, atau yang musinosa, yakni peradangan di mukosa telinga tengah dan biasanya dia tanpa tanda infeksi akut. Nah, dia dibagi menjadi otitis media mukoid dan juga yang serosa. Nah, disclaimer dulu sebenarnya otitis media efusi ini dia bisa merupakan sequelae dari otitis media akut. Ketika pada otitis media akut stadium resolusi, si membran timpani yang perforasi itu udah menutup kembali, tapi masih terproduksi sekret, sehingga sekret itu mengumpul di balik membran timpani tanpa dia bisa keluar karena masih ada gangguan fungsi tuba auditiva. Nah, itu nanti bisa menjadi OME. Nah, nanti sekret yang kumpul dan nggak bisa keluar itu tadi, yang namanya cairan, kan dia biasanya mencari jalan keluar. Nah, dengan cara bisa terdrainase lewat tuba auditiva kalau dia tidak ada disfungsi, ada kondisi normal ya. Tapi kalau misalkan dia nggak normal, pada kondisi tubanya ini dia mampet, ya udah ada dua pilihan. Yang pertama, dia akan keluar dengan cara menjebol membran timpani, atau yang kedua, dia akan terperangkap terus di situ dan menyebabkan otitis media efusi itu tadi. Nah, normalnya kan dia merupakan sekret yang steril. Cuma di situ bisa aja juga ada bakterinya, sehingga nanti untuk tata laksananya tetap dikasih antibiotik itu bisa juga. Nah, nanti kita bahas di belakang. Sedangkan untuk yang tipe otitis media serosa ini, dia biasanya disebabkan karena disfungsi tuba. Pada kasus baru trauma, di mana terdapat perbedaan tekanan antara telinga tengah dan juga telinga luar, misal ketika kita naik pesawat atau ketika menyelam, itu kan si tuba eustachius itu bisa teroklusi. Akibatnya, em, mungkin kalau misalkan ada sekret yang terproduksi di telinga tengah, itu dia nggak bisa keluar gitu. Akhirnya terjadi otitis media serosa. Dia bisa kondisi yang akut maupun yang kronis. Kalau yang otitis media supuratif, ini yang kita kenal sebagai OMA. Kalau dia akut, yaitu kurang dari 3 minggu dan juga OMSK. Kalau misalkan infeksinya, dia itu berlangsung lebih dari 2 bulan pada telinga tengah dengan perforasi membran timpani yang dia tidak mengalami resolusi dan sekretnya itu tuh aktif alias dia masih terus-menerus terproduksi atau keluar dari telinga tengah. Nah, untuk yang OMA ini, kalau misalkan efusi kan dia ada pus. Jadi nanti dia akan ada tanda-tanda radang tergantung pada stadiumnya. Nanti kita bahas di belakang. Untuk yang otitis media spesifik, ini kalau kita udah tahu penyebab pastinya, misalkan otitis media tuberkulosa atau sifilitika. Sedangkan untuk yang otitis media adhesiva, yang namanya adhesif itu kan berarti terjadi perlengketan. Nah, ini biasanya pada OME yang tipenya adalah glue ear, di mana cairannya itu tuh sangatlah kental sehingga struktur di sekitarnya, kayak misalkan membran timpani maupun osikula auditiva, itu bisa melekat pada sekret yang kental itu dan menyebabkan si otitis media adhesiva. Nah, dia terjadi banyak pada kasus anak-anak ya, 1 sampai 4 tahun dan merupakan penyebab gangguan pendengaran paling umum pada anak-anak. Nah, untuk penyebabnya dia bisa bakteri biogenik seperti Streptococcus atau Staphylococcus, bahkan Haemophilus influenza. Jadi pada anak yang dia mungkin belum imunisasi lengkap, dia juga lebih rawan. Sehingga pada pasien anak yang sering ISPA, kita wajib untuk cek telinga supaya kita bisa mendeteksi oma yang dia nggak ada gejala atau oma yang nggak terdeteksi itu jadi bisa terdeteksi kalau misalkan kita rutin ngecek telinga pada anak yang sering mengalami ISPA berulang terutama. Nah, untuk patofisiologinya, jadi ada faktor host dan juga lingkungan, di mana pada faktor host ini pada anak yang usianya lebih muda dan ada abnormalitas anatomis atau predisposisi genetik, terus dia mengikuti daycare atau kondisi yang crowded, satu anak pilek dia ketularan, yang pilek sembuh nanti dia bisa ketularan lagi dari temannya yang belum sembuh. Kondisi yang berulang kayak gitu bisa menyebabkan ISPA gitu kan. Nah, kemudian paparan asap polusi, terus nggak dapat ASI, ini kan akan menurunkan imunitas, jadi dia lebih rentan untuk terserang ISPA.
Nah, kondisi-kondisi ini dia akan menyebabkan perubahan tekanan udara tiba-tiba di telinga tengah, sehingga nanti akan timbul tekanan negatif yang menyebabkan retraksi dari membran timpani. Nah, efusi atau cairan sekret yang terbentuk di telinga tengah yang nggak bisa keluar karena ada gangguan tuba ini, dia bisa akhirnya dia sembuh atau normal. Kalau misalkan si tubanya udah nggak terganggu lagi, alias sudah membuka lagi. Tapi kalau tubanya nih masih ngeyel, nggak mau buka, masih terganggu fungsinya, tapi nggak ada infeksi di situ, kita sebut dia sebagai OME. Tapi kalau misalkan tubanya tetap terganggu dan ada tanda infeksi di situ, maka dia akan menjadi OMA. OMA ini dia bisa sembuh total atau dia bisa berbentuk sequelae menjadi OME atau dia bisa berlanjut lebih dari 2 bulan menjadi OMSK. Makanya kita harus tahu telinga ini tuh dia dibagi menjadi apa aja. Dia dibagi menjadi telinga luar, tengah, dan juga yang dalam. Di mana batas antara telinga luar dan juga telinga tengah itu adalah si membran timpani. Nah, kita bisa lihat bahwa di telinga tengah ini dia terhubung dengan si tuba eustachius yang kan menghubungkan dia dengan orofaring. Sedangkan untuk telinga dalam ini dimulai dari kanalis semicircularis sampai koklea dan juga saraf-saraf. Nah, biasanya telinga tengah ini tuh dia sifatnya steril. Secara fisiologis, mikroba itu masuknya justru lewat tuba eustachius ini. Jadi ketika ada ISPA, ada infeksi saluran, pernafasan atas yang dia tidak dikontrol atau tidak diterapi dengan baik, nanti mikrobanya itu tuh bisa masuk lewat tuba eustachius dan menuju ke telinga tengah. Nah, normalnya di tuba eustachius ini tuh ada silia, ada enzim, ada antibodi yang akan memerangkap si tuba auditiva. Memerangkap si bakterinya tadi. Cuma pada kondisi di mana dia tersumbat, maka pencegahan infeksi ini jadi nggak efektif lagi. Makanya akan terjadi inflamasi di telinga tengah karena bakterinya udah nyampe di situ. Nah, semakin sering seseorang terserang ISPA, maka makin sering juga dia akan terkena OMA. Pada bayi, OMA ini lebih mudah terjadi karena tuba eustachiusnya itu tuh lebih pendek. Pada bayi yang ukuran dari 9 bulan, dia bahkan ukurannya cuma setengah dari ukuran dewasa. Selain lebih pendek, dia juga lebih lebar dan juga letaknya lebih horizontal. Nah, makanya kita harus tahu kalau misalkan telinga tengah yang normal, membran timpaninya itu tuh gimana sih gitu. Kalau misalkan dia normal, kita bisa lihat cone of light. Jadi cone of light-nya ini adalah refleksi cahaya dari otoskop kita gitu. Biasanya dia ada di regio antero inferior. Kalau misalkan dia ada kondisi otitis media, biasanya dia akan keruh. Jadi cone of light-nya ini dia biasa aja nggak terlihat atau akan memendek. Nah, kalau memanjang itu dia sampai ke sini ya, sampai ke tepi dari membran timpani. Kalau memendek, dia nanti mungkin cuma di sini doang gitu kelihatannya. Kita harus curiga mungkin ada retraksi di situ atau disfungsi tuba eustachius gitu kan. Oke. Nah, jadi dia terbagi menjadi pars tensa yang lebih luas ini dan juga pars flaccida yang lebih kecil dekat dengan tulang si malleus ini. Kita bisa lihat ada malleus, ini ujungnya adalah namanya umbo dan di sini badannya adalah manubrium mallei. Kalau nanti ada perforasi di telinga tengah pastensa, kita sebut dia sebagai perforasi sentral. Kalau perforasinya di pars flaccida, kita sebut sebagai perforasi tipe atik. Dan kalau dia ada di cincin dari si membran timpani atau di anulus ini, atau di tepi atau di pinggir, itu kita sebut sebagai yang tipe marginal perforasinya, gitu. Nah, di balik membran timpani ini ada ruang mastoid. Kalau misalkan omanya ini dia nggak diterapi dengan baik, dia bisa menyebabkan komplikasi berupa mastoiditis. Jadi inflamasinya itu sampai menginfeksi ke struktur-struktur dan juga ruang telinga tengah atau ruang si mastoid ini. Nah, akibatnya kita harus rujuk dia untuk dilakukan mastoidektomi segera. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, kita nggak hilangkan tulang-tulang yang dia rusak, terus yang terinfeksi, itu bisa menyebabkan infeksinya itu naik ke atas, menjalar lewat ospetrosum, sampai nanti bisa menyebabkan abses cerebri atau mungkin encephalitis atau meningitis gitu. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Itu biasanya komplikasi dari OMSK yang tidak diterapi dengan baik gitu. Nah, terus, ini kan tadi etiologinya ya, disfungsi tuba, analysophatitis media, dan juga viral infection. Ada kondisi congenital condition, terus exposure asap rokok, nggak terimunisasi, atau dia meneteknya kurang, terus pada anak-anak yang di lingkungan daycare yang crowded gitu, atau bahkan usia 6 sampai 16 bulan, itu kan dia rentan untuk mengalami infeksi karena imunitasnya tuh masih buruk gitu.
Sehingga kalau dia terjadi ISPA akan terjadi inflamasi dan edema pada THT-nya dia, telinga hidung tenggorokan, dan juga menyebabkan obstruksi pada tuba Eustachio sehingga kanannya itu akan menjadi negatif dan bakteri mudah masuk di situ. Yang namanya bakteri dia diserang oleh sel-sel imun, terbentuklah pus di situ, terjadi inflamasi dan menjadi otitis media. Di mana gejalanya adalah kalau ada peningkatan tekanan negatif di situ, membran timpaninya ini kan akan teregang, akan tertarik gitu. Makanya dia akan tampak bulging. Bulging itu nanti kita bisa lihat bahwa dia lebih kelihatan tulang-tulangnya lebih menonjol, bahkan kita bisa melihat ruangan di balik membran timpaninya. Nah, kemudian karena dia tertarik membran timpaninya, dia akan mengalami nyeri gitu. Terus si sel T helper beserta sitokin yang melawan bakteri tadi, dia akan meningkatkan termoregulator sehingga terjadi demam. Demam dan juga nyeri telinga ini akan menyebabkan ketidaknyamanan pada anak sehingga dia bisa aja gejalanya adalah rewel dan juga poor feeding. Efusi di balik membran timpani ini kan akan mengobstruksi visualisasi dari tulang telinganya sehingga dia akan menyebabkan membran timpani landmark-nya itu akan hilang gitu. Jadi kita nggak bisa lihat umbo, kita nggak bisa lihat dia ada manubrium malei, kita nggak bisa lihat cornflake-nya gitu. Nah, terus neutrofil yang terbentuk kan akan menyebabkan adanya pus yang terakumulasi di balik membran timpani yang nanti akan bulging. Terus, karena dia ada vasodilatasi pembuluh darah, pada stadium hiperemi, nanti membran timpaninya akan kemerahan, dan dia bisa terbentuk blister di membran timpani, atau yang kita sebut sebagai meningitis bullosa. Nah, tergantung stadium ya untuk tanda dan gejalanya itu. Pada bayi dan anak kecil yang dia belum bisa ngomong, kalau dia ada demam kok tinggi banget nih, 39,5 Celcius, terutama pada stadium yang puncak-puncaknya alias supurasi, terus dia gelisah, nggak bisa tidur, tiba-tiba menjerit saat tidur karena nyeri, terus diare kejang, terus dia sering megang telinganya karena dia sakit. Nah, itu bisa menjadi tanda jangan-jangan ada sesuatu nih di telinganya gitu. Bahkan pada anak-anak yang belum bisa ngomong, misalkan kok kayak di pasienku ini kasusnya itu dia tuh memasukkan beras di telinganya berkali-kali gitu. Nah, kan jadi curiga ya, kok ini anak masukin beras mulu ke telinganya? Jangan-jangan dia itu memasukkan beras ke situ tuh sebagai upaya dia tuh nggak nyaman, telinganya gatal, telinganya nyeri, makanya kayak dia mencari cara untuk bisa megang telinganya gitu. Jadi kayak akhirnya dia memasukkan sesuatu ke dalam telinganya, misalkan memasukkan beras berkali-kali gitu. Jadi mungkin dia tuh sebenarnya bukan kasus korpal telinga biasa, tapi ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, akhirnya dia masukin sesuatu ke telinganya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia udah ruptur, udah perforasi, cairannya udah keluar, nanti suhu anaknya ini tuh akan turun gitu. Jadi dia bisa tidur dengan tenang. Kalau anaknya udah bisa bicara, dia akan mengeluhkan ada nyeri telinga, ada keluar cairan dari telinga, ada demam dan juga riwayat batuk pilek. Pada dewasa, dia bisa terjadi gangguan pendengaran tipe tuli yang konduksi. Jadi nanti tes renanya akan negatif, Fabry itu akan naturalisasi ke telinga yang sakit, swabahnya akan memanjang. Nah, terus bisa disertai tanda inflamasi telinga tengah dan juga tanda efusi. Nah, stadiumnya kalau yang namanya okulsi itu berarti ada gangguan dari saluran tuba. Sehingga tubanya ini akan terobstruksi dan menyebabkan tekanan negatif yang menarik membran telinga. Atau kita sebut sebagai retraksi. Retraksi itu cirinya adalah membran timpaninya itu tampak suram dan kita bisa melihat struktur lebih jelas gitu. Jadi misalkan kita bisa lihat si Maleusnya ini kayak lebih kelihatan banget karena dia tertarik banget ya. Karena dia kayak kayak membrannya itu tuh memperketat dia gitu. Jadi kita bisa lihat tulang maupun ruang di bawah di balik si membran timpaninya ini. Nah, tapi nanti count of light-nya ini tuh bisa menghilang atau dia memendek gitu. Nah, biasanya keluhannya itu adalah telinganya terasa penuh. Pada stadium hiperemis, dia akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah sehingga membran timpaninya itu khasnya tampak kemerahan. Ini makin nyeri di situ. Biasanya di belakang sini mungkin sudah mulai terbentuk eksudat serosa. Nah, nanti eksudat yang ada itu dia akan terakumulasi terus-menerus sehingga akhirnya dia terinfeksi juga oleh bakteri dan menyebabkan timbulnya pus. Pus ini dia akan terakumulasi makin lama makin banyak dan menyebabkan bulging atau membran timpaninya ini tuh dia menonjol. Kalau misalkan dia yang namanya pus kan dia cairan mencari jalan untuk keluar. Dia nggak bisa keluar lewat orofaring karena terobstruksi tadi kan, ada disfungsi tuba. Sehingga lama-kelamaan dia kan
bisa resiko untuk perforasi gitu, karena pus yang mencari jalan untuk keluar. Nah, pada stadium puncak supurasi ini akan terdapat nyeri yang sangat hebat, nadi dan suhu meningkat, serta anaknya itu bisa tampak sangat toksik. Kalau pus itu udah mencari jalan keluar, dia nggak bisa lewat tuba eustachius, ya udah dia rusak aja nih gendang telinganya. Maka terjadilah stadium perforasi, di mana nanah ini nanti akan keluar, klinis pasiennya itu biasanya akan membaik dan nyerinya akan menghilang gitu. Nanti dia akan masuk ke stadium resolusi. Kalau membran timpaninya tetap utuh, eh, maka dia bisa lama-lama menutup lagi gitu dengan sendirinya. Jangka waktunya yang bervariasi gitu, tergantung seberapa besar dia bolong. Tapi kalau misalkan dia nggak resolusi, dia masih tetap membuka membran timpaninya dan masih keluar cairan terus-menerus dari sini, maka kalau udah lebih dari 2 bulan kita sebut sebagai OMSK. Tapi kalau misalkan dia bisa menutup lagi, cuma kok di belakangnya kita masih bisa lihat dia ada akumulasi cairan, maka kita sebut dia sebagai otitis media efusi. Jadi OME ini dia walaupun cairannya steril, bisa aja dia juga yang non steril karena merupakan sekuele dari OMA gitu. Nah, eh, si stadium tadi dia akan mempengaruhi tata laksana yang akan kita berikan. Pada stadium oklusi, karena masalahnya adalah disfungsi tuba yang menyebabkan dia terobstruksi dan nggak bisa membuka, maka kita harus buka kembali tubanya, kita harus hilangkan tekanan negatifnya supaya si sekretnya yang akan muncul itu bisa terdrainase ke orofaring dengan cara memberikan tetes hidung. HCl ephedrine konsentrasinya 0,5% dalam larutan fisiologis pada anak kurang dari 12 tahun dan konsentrasi 1% pada anak yang lebih dari 12 tahun. Atau kita berikan oksimetazolin 0,025% tetes hidung dan kita obati untuk sumber infeksinya. Pada yang stadium eupremis, kita berikan antibiotik minimal selama 7 hari. Dengan first line-nya adalah penicillin atau ampicillin. Bisa diberikan intramuskular untuk mendapatkan konsentrasi yang adekuat di darah, tapi ini jarang dilakukan. Biasanya kita pilih terapi oral. Dengan ampicillin, kalau ampicillin kita dosisnya 50-100 mg per kg per hari, yang dibagi dalam 4 dosis, atau amoxicillin 40 mg per kg per hari dalam 3 dosis terbagi, atau eritromisin 40 mg per kg per hari. Lalu kita teruskan juga obat tetes hidungnya untuk membuka si tuba eustachius dan kita berikan analgesik dengan paracetamol atau ibuprofen. Nah, kalau stadium supurasi, kita harus tingkatkan antibiotiknya dengan 2 kali dosisnya supaya mencegah adanya perforasi. Nah, kalau amoxicillin di dewasa kan dia 3 kali 500 mg. Intinya di supurasi ini kita bisa berikan sampai 14 hari. Nah, ini kalau misalkan amoxicillin tadi normalnya 40, kita naikkan dosisnya 2 kali lipat, kita bisa berikan 80 sampai 90 mg per kg. Begitu juga dengan erythromycin atau cotrimoxazole yang dia 2 kali 160 mg dan 8 sampai 20 mg per kg per hari dalam 2 dosis, kita bisa naikkan jadi 2 kali lipat. Atau ke amoxiclavir ini juga bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat ya. Dan juga bisa dilakukan meringotomi di sini. Nah, pada stadium stage perforasi, di mana udah ada bolong pada membran timpaninya, kita harus cuci telinganya dari sekret korulen itu dengan H2O2 3% 4 tetes selama 2-5 menit, selama 3-5 hari, atau asam asetat 2% 3 kali 4 tetes per hari. Nah, karena dia udah bolong, jadi kan kita bisa berikan dia antibiotik tetes supaya yang tetes itu bisa sampai ke telinga tengah dengan menggunakan ofloxacin tetes telinga 3% 2 kali 5-10 tetes maksimal 14 hari. Dengan harapan nanti sekretnya hilang dan menutup kembali membran timpaninya dalam 7-10 hari. Nah, pada stage resolusi, kalau misalkan nggak ada resolusi, kita masih bisa lanjutkan antibiotik sampai 3 minggu. Dan biasanya pada OMA ini dia akan hilang total gejalanya tuh dalam 3 bulan. Kita anggap dia resolusinya berhasil. Tapi kalau setelah 3 minggu kok sekretnya masih tetap banyak, kita harus curiga jangan-jangan terdapat mastoiditis juga. Kalau dia menetapnya lebih dari 3 minggu, kita sebut sebagai subakut. Kalau dia udah lebih dari 1,5 sampai 2 bulan, kita sebut sebagai OMSK. Nah, miringotomi ini dia dilakukan
bisa di 4 kuadran, tapi yang lebih prefer adalah antero inferior atau postero inferior. Dengan syarat AVO, atau dia bisa dilihat langsung nih oleh operator dan juga anaknya itu tuh tenang dan bisa dikuasai oleh operator. Nanti setelah dibuat sayatan kecil di sini, dia akan dipasang pipa grommet selama minimal 6 bulan. Nah, pipa grommet ini itu nggak usah diambil karena seiring dengan membran timpaninya ini jaringannya tumbuh dan baik lagi, nanti pipa grommetnya itu akan terlepas sendiri gitu. Nah, tujuan pemberian pipa grommet ini untuk mengalirkan pus keluar gitu, supaya dia nggak jebol dengan sendirinya. Karena kalau kita biarkan dia tanpa tata laksana yang adekuat dan dia jebol sendiri membran telinganya, dia bisa akan lebih masif jebolnya, bisa lebih besar atau bahkan lebih irreguler, nggak teratur gitu. Nanti penyembuhannya juga akan lebih buruk dibandingkan yang di miringotomi. Nah, untuk komplikasi dari OME sendiri, ini bisa, OMA sendiri itu adalah OME. Jadi OME itu kan sebenarnya dia sekretnya itu tuh non-purulent ya. Sebenarnya udah nggak ada infeksi, harusnya dia steril. Cuma dia bisa aja tetap mengandung bakteri, sehingga pada tata laksana OME, kita bisa tetap berikan antibiotik yang tadi. Terus kita berikan kortikosteroid intranasal dengan tujuan untuk membuka si disfungsi tubuh eustachiusnya sambil kita watchful waiting dan kendalikan faktor risiko. Misalkan adenoid hipertrofi kah, tonsilitis kah, atau ispa kah gitu. Jadi kita baiki itu dengan harapan nanti kalau tuba eustachiusnya udah membuka, dia akan terdrainase cairannya lewat tuba eustachius. Nah, berdasarkan tipe cairannya itu ada yang tipe serosa, di mana efusinya ini tuh encer, karena ada perbedaan tekanan hidrostatik mas, pada yang air bubble ini ya. Jadi nanti air bubble itu gimana sih keluhannya? Jadi ketika pasiennya kepalanya gerak, dia ngerasa ada kletek-kletek atau kayak seolah-olah ada air yang ikut bergerak di telinga tengahnya. Dia biasanya merupakan sequelae dari oma. Nah, karena dia membran tipaninya di belakangnya ada cairan, maka dia nggak bisa bergetar dengan baik. Jadi pasiennya bisa mengalami penurunan pendengaran tipe yang tuli konduksi. Pada yang glukoid ini, dia efusinya itu tuh kental kayak lem, sehingga dia bisa menyebabkan pelengketan pada struktur di sekitarnya. Nih, kan kita bisa lihat membran timpaninya ini retraksi banget ya, karena dia menempel sama cairan si gluirnya ini. Begitu pula dengan si malleus dan juga tulang-tulang lainnya. Nah, ini kalau misalkan udah gluir, ya udah dia menjadi otitis media yang adhesiva. Ini harus ditimpanostomi supaya nggak merusak struktur di sekitarnya yang melekat kuat tadi. Nah, komplikasi yang lainnya adalah OMSK. Kalau omanya terjadi lebih dari 2 bulan. Jadi pada OMSK ini atau si Chongnya ini dia nggak mengalami resolusi dan sekretnya itu tuh masih aktif keluar terus gitu. Biasanya karena terapinya terlambat diberikan atau nggak adekuat atau virulensi kuman yang tinggi, daya tahan tubuh yang buruk, gizi buruk maupun hygiene yang buruk. Berdasarkan tipe perforasinya, dia dibagi menjadi perforasi yang sentral. Kalau misalkan dia di parstensa, ini yang kecil, ini jadi medium size, ini jadi subtotal, dan ini yang total parstensa atau central perforation. Kalau perforasinya ada di pars flaccida, namanya adalah perforasi akut. Kalau dia ada di anulus dari membran timpani atau di tepi, namanya adalah perforasi marginal. Nah, yang perforasi otik sama marginal ini, dia disebut sebagai um, otitis media supuratif kronis yang tipe maligna atau tipe bahaya. Nah, kenapa dia bahaya? Karena dia kan letaknya perforasinya itu kan dekat sama tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang telinga. Nah, sekret atau mukus purulen yang keluar dari situ nanti bisa mengenai tulang pendengaran, tulang yang ada di telinga, sehingga nanti tulangnya itu bisa ikut tererosi, sehingga terbentuklah yang namanya kolesteatoma, yang kita lihat sebagai tampak kayak struktur keputihan gitu di telinganya. Nah, ini bahaya karena kalau dia udah menyebabkan erosi telinga, dia bisa infeksinya menyebar ke atas-atasnya. Jadi, yang tadinya cuma tulang telinga, dia naik ke atas menjadi inflamasi atau infeksi di osteopetrosis. Nanti osteopetrosisnya bolong, dia bisa mengenai meninges, jadilah meningitis, bisa sampai ke otak, jadilah abses cerebri gitu. Nah, kalau misalkan dia perforasinya disertai sekret yang masih keluar dengan aktif atau pulsating, kita sebut sebagai OMSK tipe aktif. Tapi kalau misalkan kita nggak lihat sekret keluar dari situ, kita cuma lihat kok si membran timpaninya ini kering atau dia basah aja, ya udah kita sebut sebagai OMSK yang tipe tenang.
gitu. Dan nanti untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dengan audiometri murni atau tutur karena biasanya sudah ada telik konduksi di situ, darah, ronsen mastoid untuk menyingkirkan mastoiditis dan juga kita kultur kumannya. Sebenarnya dia prognosisnya bonam ya. Nah, pada kasus otitis eksterna yang membuat membran timpani sulit divisualisasi, karena pada otitis eksterna, terutama yang tipe diffusa itu kan liang telinganya itu tuh dia menyempit. Jadi kita nggak bisa lihat membran timpani di belakangnya. Kita susah kan menentukan ini OE aja atau jangan-jangan dia ada omanya juga ya gitu kan. Makanya pada OE ini kita bisa berikan dia tampon antibiotik, yaitu ya udah masukin aja Sofratol di liang telinganya. Habis itu kita tutup pakai kasa kering, biarkan selama 3 hari. Lalu kita suruh lagi untuk kontrol dengan harapan dalam 3 hari itu dia sudah membaik, liang telinganya udah nggak edema lagi, sehingga kita bisa lihat ke membran timpaninya untuk memvisualisasi apakah ada oma atau tidak. Gitu. Nah, demikian untuk materi tentang otitis media. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih.